Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Para Prodikmas dan masyarakat di seluruh tanah air, siang ini Flipmas Indonesia Channel akan ngobrol santai dengan Prodikmas dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, yaitu Dr. Insinyur Heri Supratman, MS, IPM. Atau saya sih secara seharian selalu memanggil dengan Kang Heri, barangkali itu saja. Nanti akan sebut sebagai Kang Heri saja. Sebelum berbincang-bincang, sedikit saya akan sampaikan mengenai kurikulum vitae Kang Heri. Kang Heri lahir di Bandung 23 Desember tahun 1957, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Padjadjaran, S2-nya di IPB di Bogor, dan S3-nya di Universitas Padjadjaran. Kang Heri ini sangat luar biasa karena berbagai penelitiannya sangat khas begitu, melakukan berbagai penelitian kaitannya dengan aspek praktisnya begitu daripada ilmu peternakan. Itu yang barangkali menjadi ciri dari Kang Heri ini, bukan penelitian dasar yang barangkali masih perlu pengembangan. Jadi selalu di ujung yang terkait dengan pemanfaatan untuk masyarakat. Itu bidang penelitiannya. Kemudian banyak sekali melakukan berbagai aktivitas pengabdian masyarakat, baik itu atas apresiasi oleh dinas maupun atas inisiatif pribadi di berbagai kelompok peternakan, khususnya di Jawa Barat, dan beberapa kegiatan juga berlangsung di tanah air. Kang Heri juga sebenarnya sempat belajar di Selandia Baru pada waktu masih junior begitu, untuk beberapa lama untuk belajar peternakan. Oleh karena itu aspek praktisnya sangat kena sekali pada kesempatan ini. Yang istimewa dari Kang Heri ini adalah pengalamannya sebagai konsultan berbagai perusahaan peternakan, diantaranya adalah konsultan di Baru Ajak tahun 86 sampai 89, kemudian konsultan pabrik pakan Agro Cipta Karya, kemudian di PT Nidya, selanjutnya di PT Kadila, kemudian di PT Karya Agung Nugraha tahun 2000 sampai dengan 2012. Sempat juga mendirikan pabrik pakan di KPBS sekaligus konsultan pakannya, dan dari mulai tahun kemarin sampai saat ini memberikan pendampingan untuk pendirian pabrik pakan pada PT Lintas Nusa, sekaligus juga sebagai konsultan pemberian pakannya. Satu lagi yang barangkali tidak terlalu banyak dilakukan oleh para dosen, yaitu Kang Heri telah menelurkan berbagai produk peternakan yang sifatnya komersial, yaitu pengetes untuk memalsukan dedak. Yang kedua itu adalah alat pencampur pakan, sering disebut sebagai horizontal mixer, produk fermentasi Aspergillus oryzae, kemudian juga premix. Yang premix ini bekerja sama dengan Kalbe Farma, yaitu Premix Vitaran Legator. Kemudian premix untuk penggemukan sapi itu juga bekerja sama dengan PT Mensana. Dan yang saat ini lagi diapresiasi oleh berbagai kalangan adalah probiotik Heriaki Powder, yang bisa cair, bisa powder juga. Nah, termasuk juga adalah mixer horizontal dengan kapasitas 250 kg untuk memproduksi Heriaki Powder. Saya kira itu adalah profil Kang Heri, sudah banyak karyanya, dan saat ini karya tersebut ingin disumbangkan untuk kemajuan peternakan Indonesia. Assalamualaikum, sampurasun Kang Heri. Waalaikumsalam. Nah, hari ini kita akan memperbincangkan mengenai proses penyediaan pakan yang berkecukupan dan berkesinambungan. Mengapa itu menjadi penting? Karena kita selalu berfluktuasi begitu dalam konteks pengadaan pangan. Peternak pada waktu musim hujan, sumber pakan banyak, tidak termanfaatkan. Sebaliknya pada musim kemarau, sumber pakan itu susah. Sampai juga barangkali pakan-pakan limbah pertanian yang tidak kurang bermakna, kurang berkualitas, itu juga terpaksa digunakan untuk pakan ternak. Nah, yang ingin saya tanyakan barangkali bagaimana kira-kira strategi atau pengaturannya supaya kita bisa memberikan pakan
kepada ternak kita secara berkecukupan dan berkesinambungan itu bisa dilakukan sepanjang tahun. Itu adalah esensinya barangkali Pak Heri. Mangga Kang. Baik, terima kasih Kang Sodi. Jadi begini ya, prinsipnya untuk memberi makan yang berkelanjutan itu ya, strategi yang pertama ya kira ya tabungan ya. Oh ya, tabungan dong. Ya, karena kita punya musim hujan, kemudian musim kemarau. Nah justru pada saat musim kemarau ini hijauan itu susah, ya. Pada musim hujan itu banyak. Nah, bagaimana kita mengawetkan yang banyak ini atau yang terbuang yang seharusnya itu bisa dijadikan makanan, kita bisa manfaatkan, kita bisa awetkan. Beberapa contoh bahan makanan yang kalau rumput sudah biasa lah ya, diawetkan juga sudah tidak masalah. Itu ada limbah yang lain, limbah hijauan, misalnya jagung. Jagung itu banyak sekali Pak. Nah, jadi ini sumber makanan utama hijauan makanan, sumber makanan ternak untuk sapi dan domba itu bisa dikatakan ini jagung. Limbah jagung. Limbah belum termanfaatkan. Nah, apakah itu limbah jagung, limbah setelah diambil jagungnya, atau yang ada jagungnya? Masih ada jagung. Ya, karena kalau jadi makanan ternak yang plus ada jagungnya itu punya nilai yang lebih bagus, nutrisinya bagus, kualitasnya bagus, dan harganya bagus. Oh, gitu, ini ya. yang menarik ya, ini barangkali agak sulit ya, karena di satu sisi jagung itu diperlukan untuk makanan ternak, di sisi lain ya untuk unggas, tapi di sisi lain kita juga perlu produksi rumput produksi susu yang tinggi, daging yang tinggi. Ya sekarang tidak bisa berharap banyak, apalagi untuk Jawa Barat ya, yang tanahnya sempit, tidak mungkin kita menanam hijauan khusus untuk makanan sapi ribuan. Oh ya, betul. Ya, kemudian makanan domba ribuan. Yang paling memungkinkan adalah bagaimana kita mengawetkan hijauan yang berlimpah pada musimnya, kita awetkan supaya kita punya stok makanan yang panjang. Ya, dalam waktu yang masih 6 bulan, 7 bulan masih bagus. Nah ini teknologinya sudah ketemu Pak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kalau dulu kita membuat silase itu 21 hari. Alhamdulillah dengan menggunakan probiotik heriaki powder ini, sekarang membuat silase itu cukup 1 minggu. Jadi putaran itu bisa diatur, tidak terlalu lama, kita harus nunggu 21 hari. Ya. Kebayang berapa luas harus membutuhkan lahan tempat penyimpanan. Dan kita bisa nyimpan hampir ya, kita coba di domba ya, itu sampai 6 bulan, 7 bulan ya kondisinya masih bagus. Ya. Nah, sekarang ini hijauan silase itu jadi andalan. Ya karena apa? Ini bisa dijadikan komersial untuk para peternak domba yang punya ratusan dengan bantuan hijauan yang tidak usah karit. Artinya kita repot 1 kali 2 hari mungkin, tapi aman 6 bulan, 7 bulan selama musim kemarau. Nah, di situ peternak bisa mengalokasikan waktunya untuk memelihara ternaknya, memberi makan lebih bagus, mengamati lebih bagus, atau pekerjaan lain barangkali ya, bisa produktif ya. Lebih produktif, betul. Nah, mahasiswa pun itu yang di kampus itu dengan 100 ekor domba, dia pagi bisa kuliah karena habis makan jam 7. Dia balik lagi nanti jam 5 ya. Kasih makan lagi. Kasih makan sudah 2 kali. Ternak nggak ribut, nggak repot. Kemudian dengan silase yang kita bikin dengan teknologi heriaki powder ini juga ada manfaat lainnya. Itu yang mengkonsumsinya itu tidak mengeluarkan kotoran yang bau, yang biasanya tuduhan pertama untuk orang peternak itu masyarakat sekitar itu adalah kehadiran domba sapi itu bikin bau, polusi. Enggak sekarang. Lingkungan terjaga ya, aman. Ya, ini ada beberapa perusahaan yang berdekatan dengan lingkungan perumahan itu menggunakan heriaki powder ini untuk meredam 3.000 kotoran sapi, bayangkan, yang dikeluarkan dan tidak bau. Jadi aman pencemaran bau ya, pencemaran baunya. Jadi kelebihan dari produk yang kita punya itu ya, satu, keamanannya untuk bau lingkungan ya. Itu yang pertama. Kedua, nafsu makan ternak itu lebih baik. Habis kalau begitu ya, pemberian itu. Ya, jadi tidak ada istilah makanan terbuang. Oh. Nah, itu jadi menghemat, efisien. Jadi hijauan yang diberikan pada ternak itu sudah dipotong-potong sehingga tidak ada lagi sisa. Ya. Itu untuk sapi potong maupun sapi perah atau domba. Ya, itu dengan dipotong-potong dan diawetkan itu lebih banyak
ternakannya, tidak banyak terbuangnya. Oh. Itu kelebihan lain. Di samping itu direct mikroba yang masuk ke dalam tubuh ternak juga bertambah. Maka armada untuk mencerna pakan itu kan lebih banyak, Pak. Oh ya. Nah, Karena ini yang bakterinya membuat lebih baik. ya, Betul. pencernaan lebih bagus, lebih efisien dalam penggunaan pakan. Yang jelas nafsu makannya dulu, karena kalau ternak itu tidak punya nafsu makan, ya apa yang mau dia makan gitu. Ditambah di dalam perutnya mikrobanya makin banyak, sehingga menyerang makanan itu atau mencerna makanan itu lebih baik. Akhirnya pertambahan berat badan lebih bagus. Nah ini di domba, mohon maaf ya, kita yang menggunakan teknologi silase ini, waktu awal-awal kita hanya mencapai 100 gram per ekor per hari. Nah ini sudah tahun keempat, ya saya ya sekarang jadi bisnis penggemukan ya Pak, karena dari sini ya mahasiswa saya juga bisa ikut belajar untuk menggemukkan domba dengan santai, baca koran tapi uangnya ada. Nah bagaimana kita Peternak milenial lah. ya mau menggugah para peternak itu untuk mau beternak, mahasiswa itu untuk mau Generasi muda beternak. lah, Nah terutama. sekarang itu beternak itu keren Pak. Nah kemarin kita sudah mencapai pertambahan berat badan 150 gram per ekor per hari untuk domba yang lokal ya. Jadi ya dengan genetis yang ada aja itu yang kita maksimalkan. Jadi prinsip saya yang ada aja dulu, genetis yang ada kita coba perbaiki lingkungannya, makannya, sehingga pertambahan berat badannya itu jadi meningkat. Nah di domba itu sudah tercapai lah 150 gram per ekor per hari dengan makanan hanya 1 kilo silase dan 700 sampai 800 gram konsentrat. Jadi ya untuk itu ada sangat besar itu marginnya ya kita juga karena harga di luar itu juga tinggi ya, saya nggak bisa menurunkan harga. Saya kira yang penting kelompok juga akhirnya menjadi bisa menyediakan pakan. Nah, barangkali penting juga disampaikan mungkin Pak Heri kira-kira caranya seperti apa begitu, apa yang telah disediakan untuk masyarakat di tanah air ini untuk membuat cadangan ini, apakah sudah ada videonya dan sebagainya? Oke. Nah itu sudah saya buat ya Pak. Ya. Jadi ada hal yang memang perlu kita pahami dulu ya, bahwa silase itu bukan makanan satu-satunya loh Pak. Ya, itu Banyak ya. salah. Dan banyak yang salah, semua karena gampang silase itu diberi makan ke domba terus-terusan. Oh nanti ada masalah lah, karena kondisi asam, kemudian kecukupan nutrisinya kan tidak maksimal, makanya silase itu harus diberikan dengan makanan lain tambahannya. Itu biasanya nyebut konsentrat. Nah itu untuk penggemukan atau bagaimana? Untuk penggemukan, sama juga untuk Katakanlah pemeliharaan rutin, ya itu breeding tetap begitu. harus kita tambah makanan lain, tambahan makanan atau lain. hijauan lain. Takut nanti ada asidosis, kecuali kalau sudah Ya. tahu bagaimana mengarahkan supaya si ternak ini tidak asidosis. Nah memang itu ada cara lain lah. Nah dengan konsentrat yang dilengkapi dengan anti asidosisnya kita sudah siapkan. Oke. Nah itu jadi kita harus pertama punya alat potong dulu ya, kemudian kita tempat penyimpanannya. Kalau dulu kita belajar tuh harus pakai silo yang waduh bunker dan sebagainya. Nah sekarang satu peternak bisa bikin dengan karung yang biasa dipakai karung, untuk bisa pakai tong biru ya juga, ada tong biru atau tempat khusus, bag ya, khusus bag begitu. khusus misalnya yang kapasitas 500 sampai 1 ton. Nah sekarang sudah gampang dan jarang sekali gagal, terutama kalau menggunakan jagung ya, karena kadar air yang harus bagus itu adalah 65 sampai 70% kadar air. Jadi kira-kira kalau rumput itu atau rumput dipotong kemudian Disimpan sebentar, ya dilanjutkan. dianginkan kemudian dipotong. Nah itu relatif tidak pernah banyak gagal. Oke. Nah kalau yang lama-lama dengan teknologi penambahan karbohidrat siap pakainya itu 5% dari total berat. Jadi kalau silasenya 1 ton ya 50 kilo kita harus siapkan. Nah kalau punya saya probiotiknya itu cukup 5 kilo untuk 1 ton. Jadi dosisnya relatif lebih 0,5. praktis ya. Relatif lebih praktis dan aromanya wangi Pak. Oke. Para prodikmas dan masyarakat di seluruh tanah air
Pak Heri sudah punya paket teknologi yang kita bisa pelajari sama-sama dan digunakan, bisa di kelompok masing-masing digunakan untuk penyediaan pakan yang berkecukupan dan berkesinambungan. Marilah kita belajar sama-sama dan kita saksikan video berikut ini. Daerah tropis Indonesia yang terdiri dari musim kemarau dan musim hujan menjadi perhatian peternak dalam menyediakan pakan hijauan. Melimpahnya hijauan di musim hujan menjadi suatu kesempatan bagi peternak untuk menyimpan pakan hijauan di musim kemarau, yaitu dengan membuat silase. Silase adalah pakan awetan berkadar air tinggi yang dihasilkan melalui proses fermentasi bakteri asam laktat secara anaerob, sehingga menghasilkan pakan beraroma khas yang disukai oleh ternak. Manfaat dari pembuatan silase ini adalah mampu mengawetkan pakan untuk ketersediaan di musim kemarau, memanfaatkan pakan berlebih saat musim hujan, mendayagunakan limbah pertanian, meningkatkan produktivitas ternak, serta mampu mempertahankan nilai gizi pakan. Untuk membuat silase diperlukan bahan-bahan yaitu tanaman jagung sebagai pakan hijauan yang diperoleh dari limbah pertanian, serta probiotik Heriaki powder sebagai mikroba asam laktat yang mampu mempercepat proses fermentasi pada silase. Tahapan membuat silase diantaranya cacah hijauan menjadi kurang lebih 2-3 cm dengan menggunakan mesin chopper. Setelah itu, tampung sementara hijauan yang sudah dicacah ke dalam karung kecil. Untuk proses pembuatan silase secara anaerob, masukkan hijauan yang sudah dicacah ke dalam karung berukuran 1 ton. Kemudian, ratakan agar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu, taburi dengan probiotik Heriaki powder sebanyak 0,5% secara merata dan lakukan proses pembuatan silase tersebut secara berulang-ulang hingga karung terisi penuh. Tutup karung dengan rapat, lalu diamkan selama 5-7 hari. Silase siap diberikan pada ternak. Apabila langkah-langkah tersebut dilakukan dengan benar, pakan silase ini mampu bertahan selama kurang lebih 1 tahun, dan peternak tidak perlu khawatir lagi akan ketersediaan hijauan untuk pakan ternaknya. Pak Heri, tadi kita sudah saksikan video mengenai pembuatan silase. Mungkin untuk penutupnya, kira-kira ada sepatah kata yang bisa disarankan untuk para peternak di nasional. Saya persilakan. Baik, terima kasih, Kang. Jadi ternak itu ada binatang jujur ya. Jadi kalau ternak ada di kandang, ternaknya jadi kurus, itu yang salah bukan ternaknya, tapi kita. Nah, bagaimana kita merencanakan memberi pakan supaya ternaknya produksinya maksimal, dagingnya nambah banyak. Jadi, ya memang kita harus belajar. Ya, kalau tidak belajar ya agak susah ya makanan seadanya. Jadi itulah perlunya kita ada teknologi dan ada pendampingan untuk para peternak. Diharapkan ke depan peternak itu sama-sama maju ya. Dengan perguruan tinggi, dengan para pakar. Jadi everybody happy lah. Semua untung begitu. Nah, jangan sampai sudah berkeringat tapi tidak dapat apa-apa. Oke. Nah, prinsip saya tidak boleh itu beternak tidak untung. Oke. Terima kasih Kang Heri. Saya kira catatannya tadi yang penting ternak itu jujur. Kalau ternak kurus itu salahnya salah peternak tidak memelihara dengan baik. Para prodikmas dan seluruh masyarakat di tanah air, demikianlah bincang-bincang santai kami pada siang ini dengan Kang Heri. Semoga teknologi ini bisa dipraktekkan dan bisa menceritakan kehidupan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.